Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan nama saya Fargo Pratogi dengan NIM 2021 dari jurusan Teknik Informatika kelas G. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan produk sistem pakar saya. Ya, di sini ada tentang saya dengan yaitu nama saya Fargo Pratogi, NIM saya 2021 dan juga saya dari kelas G dengan jurusan S1 Teknik Informatika. Jadi saya akan menjelaskan perancangan produk sistem pakar saya. Yang pertama, buatlah judul produk ES atau Expert System dan jelaskan singkat tujuan produk Expert System yang akan dibuat. Yaitu produk yang saya akan buat itu yang bernamakan Shortest Path Navigation, ya. Itu di sana ada logonya, itu navigasi dan logo hewan. Kenapa saya menggunakan logo anjing ketimbang logo hewan yang lain? Karena kalau saya menggunakan logo kucing itu tidak semua kucing bisa mencari suatu hal gitu ya. Suatu hal, kalau anjing kan, kalau dengan penciumannya dia bisa mencari orang atau mencari barang-barang yang hilang. Maka saya menggunakan logo anjing. Dan juga ada logo seperti navigation ya. Nah, namanya juga Shortest Path Navigation gitu. Dan disingkat dengan SPN. Tujuan produk ini adalah untuk memberikan solusi pencarian jalur terpendek dalam jaringan transportasi, jaringan komputer, jaringan logistik, jaringan game, jaringan pemrograman, atau jaringan algoritma yang kompleks dan besar. Produk ini akan menggunakan metode DVS untuk mengejar solusi yang paling dalam dahulu dan memberikan rekomendasi jalur terpendek yang efisien dan tepat untuk penggunanya. Jadi produk ini kayak akan memberikan solusi pencarian jalur terpendek dalam jaringan transportasi, komputer, logistik, jaringan game, jaringan pemrograman, atau jaringan algoritmanya kompleks dan besar. Terus yang kedua, pilihlah dan sebutkan metode yang akan digunakan. Pada gambar B di bawah, gambar yang diberikan soal oleh Pak Hendra Jatnika, itu saya memilih metode yang pertama, itu DVS. DVS itu Depth First Search. Metode DVS juga memberikan sistem pakar di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Karena itu saya memilih metode DVS. Terus penjelasan atau langkah-langkah penerapan metode tersebut pada kasus produk Expert System. Penjelasan langkah-langkah penerapan metode tersebut itu definisi masalah. Pertama, tim pengembangan harus menentukan masalah yang akan dipecahkan oleh sistem pakar. Dalam kasus ini, masalah yang akan dipecahkan adalah pencarian jalur terpendek. Pencarian jalur terpendek dalam jaringan transportasi, komputer, logistik, jaringan game, jaringan pemrograman, atau jaringan algoritma kompleks dan besar. Terus yang kedua, pembuatan representasi graf. Langkah selanjutnya adalah membuat representasi graf. Dari jaringan yang akan dianalisis, representasi graf ini harus menampilkan semua node dan edge yang ada di dalam jaringan tersebut. Pembuatan algoritma DVS. Setelah representasi graf selesai dibuat, tim pengembangan harus mengembangkan algoritma DVS untuk mengejar solusi dalam graf. Algoritma DVS harus dapat mengejar setiap cabang dari cabang yang dikejar sebelum dan kembali ke cabang sebelumnya jika solusi tidak ditemukan. Uji coba dan validasi. Setelah algoritma DVS selesai dikembangkan, tim pengembangan harus dilakukan uji coba dan validasi terhadap sistem pakar tersebut. Jadi sistem pakar tersebut bakal diuji coba dan divalidasi dulu.
setelah algoritma DVS selesai dikembangkan. Terus uji coba ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pakar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan harapan. Jadi kalau sistem pakar ya tidak sesuai dengan harapan, maka sistem pakar tersebut akan dikelola kembali atau dikembangkan lagi sebelum sistem pakar itu diproduksi atau di-share ke publik. Peluncuran produk. Nah, di-share publik yang seperti saya bilang itu adalah yang kelima adalah peluncuran produk. Setelah sistem pakar itu melalui proses uji coba dan validasi, produk dapat diluncurkan ke pasar digunakan oleh pengguna akhir gitu. Jadi kalau sistem pakar itu udah lulus semua uji coba dan validasi, maka produk tersebut baru dipublikasikan atau diluncurkan setelah melalui proses uji coba dan validasi. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan peningkatan. Produk harus dijaga dan ditingkat secara terus-menerus untuk menjamin kinerja dan optimal, dan akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam masalah yang dipecahkan. Dan yang keempat itu pembuatan rancangan expert system dapat menggunakan diagram yang dikuasai. Yang keempat itu adalah pembuatan rancangan yang akan saya buat itu. Yang pertama itu ada input. Alasannya itu sistem akan menerima input berupa lokasi awal dan lokasi tujuan dari pengguna ya. Dan setelah itu bakal diproses. Sistem akan menggunakan metode DVS untuk mengejar solusi jalur terpendek dalam jaringan yang ditentukan. Sistem akan mengevaluasi setiap cabang dari cabang yang dikejar sebelumnya dan kembali ke cabang sebelumnya jika solusi tidak ditemukan. Setelah itu bakal di output. Sistem akan memberikan output berupa jalur terpendek yang ditemukan dalam jaringan dengan informasi rute yang harus dilalui dan estimasi waktu perjalanan. Dan ada basis pengetahuan. Sistem akan menggunakan basis pengetahuan yang terdiri dari data jaringan, transportasi, komputer, logistik, game, pemrograman atau jaringan, algoritma kompleks dan besar, dan algoritma dan ada juga algoritma. Sistem akan menggunakan algoritma DVS, Deep First Search, untuk mengejar solusi jalur terpendek dalam jaringan. Dan ada juga rule base-nya. Sistem akan menggunakan rule base untuk menentukan jalur terpendek yang ditemukan dalam jaringan dengan mengacu pada basis pengetahuan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu ada user interface. Sistem akan menyediakan user interface-nya. Jadi interface dari expert system tersebut atau rancangan yang saya buat itu ada apa aja. Jadi rancangan interface dari Sorted Space Navigation atau SPN akan terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama itu ada input field, tempat untuk memasukkan lokasi awal dan lokasi tujuan yang akan dicari jalurnya. Setelah itu ada tombol submit, tombol untuk mengirim input yang telah dimasukkan ke sistem. Terus ada output field, tempat untuk menampilkan hasil jalur terpendek yang ditemukan oleh sistem. Output ini akan berisi informasi rute yang harus dilalui dan estimasi waktu perjalanan. Ada juga menu navigasi menyediakan akses ke fitur lain seperti pengaturan, bantuan, dan informasi tentang sistem. Dan indikator status menampilkan status dari proses pencarian jalur terpendek, seperti mencari jalur terpendek atau jalur terpendek ditemukan. Terus ada juga map view, menyediakan visualisasi dari jalur terpendek dan ditemukan dalam bentuk peta. Dan ada juga tombol pilihan, menyediakan tombol untuk menampilkan jalur terpendek yang ditemukan dalam bentuk peta, teks, atau kedua-duanya. Dan tombol refresh, menyediakan tombol untuk merefresh jalur yang ditemukan. Dan ada juga tombol setting, menyediakan pengaturan untuk mengubah jaringan yang digunakan.
digunakan, tipe transportasi yang digunakan atau jenis jaringan yang digunakan, dan ada juga responsive design sehingga dapat digunakan pada berbagai perangkat seperti desktop, laptop, tablet atau smartphone. Ada juga notifikasi. Jadi sistem dapat memberitahu notifikasi jika jalur terpendek telah ditemukan atau jika ada kesalahan dalam input. Jadi sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.